Baik. Eh, saat ini saya mau tanya ke Bapak Ibu semua yang partisipan, mungkin yang sudah memiliki usaha saat ini berapa orang ya? Bisa angkat. Atau tulis di chat aja. Tulis di Dia chat. langsung. Tulis di chat. Tulis di chat saja. Oh ya, tulis di chat mawon. Yang sudah punya usaha bisa tulis di chat. Atau bisa open mic langsung aja Pak, biar dua arah. Oh, boleh. Monggo, usahanya apa saja gitu. Bapak Ibu yang sudah memulai usaha bisa. Atau mungkin berangan-angan nanti mau usahanya apa ya. Ataukah sekarang sudah biasanya di rumah sudah memiliki toko kelontong. Atau usaha-usaha lain seperti jasa laundry dan lain sebagainya. Mungkin bisa saya lanjut aja kalau mungkin masih belum mau gitu. Sebetulnya legalitas usaha yang dulu terkenal itu untuk usaha itu biasanya SIUP atau TDP. Nah, namun saat ini itu di chat sudah ada beberapa yang. oh, J. Oh, saya bacakan di chat kopi, lalu toko alat rumah tangga, Mike. Nah, Bapak Ibu semua yang sudah memiliki usaha saat ini, apakah sudah memiliki izin usaha? Baik, jadi kita perkenalkan dulu. Oh, sudah. Apa aja ya, Pak? Yang sudah itu izin usahanya apa aja? Yang sudah memiliki izin usaha itu bentuknya apa? Pak Mahadi dari Banjarnegara. Ya, tadi ada yang sudah dari Bapak Mahadi itu sudah. Mungkin Bapak Mahadi bisa open mic, Pak. Pak Mahadi. Pak. Halo, ya. Ya. Maka Pak Mahadi, izin usahanya bentuknya apa, Pak? Izin usahanya sudah termasuk hak merek, hak cipta merek dari Kemenkumham. Kemudian terus PIRT, kemudian SNI, dan INB, SIUP. NIB sudah punya, Pak? NIB sudah. Ya. Oh, berarti sudah lengkap ya, Pak? Ini salah satu contoh. Belum yang BPOM dan halal. Produknya apa dulu, Pak? Produknya kopi ground. Kopi, Iya. Siap, nanti kita fasilitasi, Pak. Tahun depan ya, Pak. Terima kasih. Nanti kita japri-japrian, Momon, Pak. Jadi salah satu legalitas usaha yang lengkap yaitu sebetulnya legalitas itu ada dua, legalitas usaha dan sertifikasi barang. Kalau untuk legalitas usaha saat ini yang berlaku dalam pemerintahan saat ini yaitu NIB. NIB itu nomor izin berusaha. Sebagai identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha yang selama menjalankan usahanya itu sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah, berarti kalau sudah memiliki NIB, kalau dulu itu bilangnya SIUP atau TDP. Nah, sekarang hanya NIB saja yang bisa diakses Bapak Ibu semua melalui oss.go.id. Bapak Ibu dalam waktu 5 menit sudah memiliki izin usaha tanpa harus melewati RT, RW, kelurahan, dan lain sebagainya. Jadi setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja, semua rentetan pembuatan izin usaha itu dipangkas dan kemudian
masyarakat luas itu bisa memiliki izin usaha tanpa kalau dulu kan pasti lama dan bertele-tele. Nah, sekarang tinggal buka website, kita isi data usaha kita, kemudian terbitlah izin usaha yang sekarang disebut nomor izin berusaha atau NIB. Kemudian manfaatnya NIB itu apa ya? Pak, untuk Pak Mahadi, terasa nggak Pak memiliki NIB itu manfaat untuk usaha Bapak itu apa saja? Yang sudah Bapak rasakan mungkin. Jadi biar teman-teman, oh setelah bikin NIB nih, mungkin usahanya lebih dikenal, masyarakat luas lebih atau yang Bapak saat ini rasakan terhadap efek dari NIB itu apa saja Pak? Oke, terima kasih. Halo. Nggih, Pak, jelas. Ya. Yang jelas, yang pertama produknya menjadi terkenal. Yang pertama. Kemudian kalau misalnya mau ada difasilitasi dari pihak terkait kaitannya dengan izin usaha itu. Ya, betul. Terus. Misalnya kredit dan lain sebagainya. Kemudian pendampingan kalau itu sudah termasuk itu juga ada Bu. Dari Indakop mungkin, dari yang lain itu yang terasa ditanyakan, ya, Pak, manfaatnya NIB. Yang ditanyakan terlebih dahulu sudah punya NIB atau belum gitu. Betul, baik. Saya lanjutkan. Jadi untuk manfaat NIB itu sangat terasa sekali Pak. Salah satunya apabila produk Bapak itu seperti produk yang kita produksi, bukan produk barang jasa. Jadi untuk Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah sendiri memiliki fasilitasi untuk usaha-usaha yang produksi seperti kopi, keripik, dan lain sebagainya. Nah itu akan mendapatkan pendampingan dan fasilitas-fasilitas lain seperti halal, pendampingan konsultasi untuk usahanya, pemasaran, dan lain sebagainya. Manfaat, mungkin saya urutkan dulu manfaat NIB. Yang pertama itu mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha. Yang kedua, mendapatkan pendampingan dari pendampingan untuk pengembangan usaha seperti akses fasilitasi sertifikasi halal, HAKI, PKP, HCCP, BPOM, dan lain sebagainya, bazar. Yang ketiga, mendapatkan kemudahan dan pemberdayaan. Yang keempat, meningkatkan performa usaha dan dalam memiliki usaha. Kemudian faktor pembeda, kemudian indikator untuk pemerintah dalam menghitung pertumbuhan ekonomi. Jadi manfaat NIB itu sangat jelas banget. Apabila Bapak Ibu semua belum memiliki NIB, biasanya dari SKPD yang memiliki fasilitasi pendampingan untuk UMKM itu pasti akan tanya apakah sudah memiliki NIB. Yang salah satu contoh yang jelas itu yang terdekat dengan kami yaitu Kota Semarang, Pak. Jadi di Kota Semarang itu memiliki sebuah kelompok ya, yang bisa saya katakan kelompok UMKM yang namanya Gerai Kopimi. Nah, di Bapak Wali Kota Semarang itu membuat Gerai Kopimi salah satu yang harus dimiliki oleh UMKM Kota Semarang itu wajib memiliki NIB. Dan di dalam Gerai Kopimi tersebut banyak fasilitas-fasilitas yang bisa didapat untuk pengusaha UMKM di segala sektor. Dan sering ada kegiatan-kegiatan di Kota Semarang, pasti kelompok Gerai Kopimi itu dilibatkan. Mungkin di daerah-daerah lain hampir sama dengan Kota Semarang, cuman yang pasti legalitas NIB itu untuk saat ini itu penting sekali. Kemudian untuk setelah NIB kita akan harus apabila produknya itu produksi seperti kopi atau keripik-keripik, pasti kita membutuhkan izin edar. Nah, izin edar itu seperti PIRT, kemudian BPOM. Nah, dari PIRT ini untuk saat ini kita itu membuat tidak hanya lewat Dinkes aja, tetapi untuk pendaftarannya kita bisa
harus memiliki NIB karena dari NIB itu terintegrasi dengan website PIRT atau BPOM. Kita lanjut dulu Nggih, Pak, materinya. Nah, pengurusan NIB di Dinas Koperasi UKM Jawa Tengah saat ini dilakukan melalui online maupun offline. Jadi Bapak Ibu semua apabila bisa diakses sendiri, namun apabila kesulitan kami bisa membantu membuatkan. Jadi nanti setelah kegiatan ini mungkin Bapak Ibu semua bisa WA ke kita dari saya atau Evi, Mas Langit, Mas Yuda, Mas Amir atau Pak Budi. Kita siap mendampingi Bapak Ibu semua dari pendampingan dari NIB sampai ke pemasaran Bapak Ibu semua. Selanjutnya yaitu, nah ini tadi yang saya bilang, BPOM. Kalau BPOM untuk saat ini persyaratannya, BPOM itu dibagi menjadi 3, yaitu MD untuk industri dalam negeri, ML itu untuk industri luar negeri, yang ketiga itu PIRT. Bedanya apa sih PIRT sama MD? Nah, syarat untuk BPOM. Nah, bedanya dulu dari PIRT dan MD. PIRT itu untuk makanan yang expired date-nya lebih dari 7 hari. Misalnya keripik, terus kopi, kemudian pokoknya makanan-makanan yang expired date-nya lebih dari 7 hari itu menggunakan PIRT. Kemudian kalau yang BPOM biasanya itu olahan susu, olahan daging, dan makanan-makanan yang frozen food itu masuknya ke BPOM. Tahu bakso itu masuknya ke BPOM. Nah, salah satu syarat-syarat BPOM itu apa saja? Nah, menikah sudah saya tulis. Yang pertama, bentuk usahanya itu perseorangan atau badan. Maksudnya perseorangan itu UMKM, kalau badan itu bisa CV, PT, dan lain sebagainya. Yang wajib itu memiliki NPWP dan NIB. Mungkin Bapak Ibu semua berpikir, kita itu usahanya masih kecil. Kenapa harus persyaratan memiliki izin edar itu memiliki NPWP? Kenapa? Nah, NPWP itu salah satu syarat supaya Bapak Ibu semua punya keinginan untuk maju juga. Karena NPWP nanti ketika kita membayar pajak, kembalinya ke kita juga. Dan menurut saya sih tidak masalah karena untuk pengembangan dari pengembangan segi bisnis terlihat lebih profesional juga sih. Kemudian yang ketiga, memiliki izin usaha. Keempatnya, sarana dan produksinya harus terpisah. Kalau untuk UMKM terpisahnya gimana? Yang penting antara pintu rumah tangga dengan pintu rumah produksi itu dipisah. Misalkan dalam satu garasi, dalam rumah, tapi ada garasi. Nah, tempat produksi kita di garasi, tapi pintunya itu berbeda antara pintu rumah tangga dengan pintu tempat usaha untuk kelas UMKM. Kemudian PSB oleh BPOM. Nanti setelah kita syaratnya sudah terpenuhi, kemudian kita mengisi data melalui PB-UMKUM lewat oss.go.id dan akun kita, akun OSS kita, kemudian dilanjutkan masuk ke websitenya BPOM. Jadi NIB itu masih terikat terus dari pembuatan PIRT maupun BPOM sampai halal, ya Bapak Ibu semua. Kemudian PIRT. Nah, pangan industri rumah tangga itu yang lebih dekat dari kita, yang sangat mudah kita akses dan dekat sekali di lingkungan kita. Misalnya kita membutuhkan kayak terasi, pasti kita lihat sudah ada PIRT-nya atau enggak ya. Terus Aqua sudah punya PIRT-nya atau belum ya, pasti kita sekarang sebagai konsumen lebih aware dengan produk-produk di sekeliling kita. Supaya lebih jelas, bagaimana sih apa itu PIRT dulu. Berdasarkan peraturan BPOM,
tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat pangan industri rumah tangga atau disingkat PIRT, dijelaskan bahwa PIRT merupakan sertifikat izin pangan industri rumah tangga yang diberikan oleh bupati atau wali kota melalui dinas kesehatan. Sertifikat ini mengacu bahwa pangan hasil produksi yang Bapak Ibu semua hasilkan itu telah memiliki persyaratan dan standar keamanan yang telah ditentukan. Kemudian cara mengurus PIRT-nya gimana? Nah, ini yang saya tulis ini yaitu sebelum bulan Agustus, sebelum bulan Juni tahun 2022. Nah, itu masih melalui Dinas Kesehatan daftarnya. Nah, kalau sekarang kita bisa masuk ke oss.go.id melalui PPUMku, kita lengkapi data dan persyaratan, kemudian baru setelah mendapatkan PIRT, nomor PIRT-nya keluar dari oss.go.id, kita baru ke Dinkes untuk melakukan pengecekan pelengkapan persyaratan sampai dari tempat auditnya, tempat usahanya kita. Tapi dalam masa tunggu tersebut kita sudah bisa menggunakan nomor PIRT yang sudah keluar. Jadi untuk sistem saat ini alhamdulillahnya lebih dimudahkan, yaitu nomornya keluar dulu baru diaudit. Gampangnya seperti itu. Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan, jenis olahan pangan yang termasuk kategori PIRT. Yang tidak termasuk kategori PIRT atau masuknya ke BPOM, yaitu olahan susu, daging, ikan, unggas, dan hasil olahan lainnya, minuman beralkohol, air minum dalam kemasan, makanan bayi, semua makanan kaleng, dan makan minum yang wajib memenuhi syarat SNI dan BPOM. Atau biasanya mungkin keripik, tapi keripik tersebut pemasarannya mau diekspor. Nah, itu harus biasanya di suatu negara tersebut memiliki syarat-syarat lain dan salah satunya biasanya BPOM. Kemudian masuk ke sertifikat halal. Nah, kebetulan untuk sertifikat halal di Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah memiliki fasilitas yang setiap tahunnya itu khusus untuk Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah memiliki 500 fasilitas untuk 500 UMKM. Jadi saat ini sekalian saja saya matur ke Bapak Ibu semua, bagi Bapak Ibu semua yang memiliki produk yang berproduksi seperti kopi, bukan yang repacking ya Pak, kecuali repacking. Jadi yang harus produksi sendiri itu bisa menghubungi kita karena kita sudah membuka pendaftaran bagi untuk UMKM 35 kabupaten se-Jawa Tengah. Jadi Bapak Ibu nanti setelah kegiatan ini khusus untuk anggota IKIPGRI, peserta ini bisa langsung mendaftar mawon, nanti langsung kita data dan insya Allah apabila produknya memenuhi syarat akan anggota kita PGRI Jawa Tengah, Mbak. fasilitasi. Anggota PGRI Jawa Tengah, bukan IKIPGRI. Sejawa anggota PGRI oh ya Jawa. anggota PGRI se-Jawa Tengah, maaf terlalu bersemangat. Baik, saya jelaskan dulu apa itu sertifikat halal. Selama ini mungkin sertifikat halal saat ini kan masih gembor-gembornya ada, masih hack in itu sertifikat halalnya berubah logo. Nah, mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu deh, yang dulunya sertifikat logo halalnya itu bulat hijau, sekarang bentuknya gunungan warna ungu. Mungkin sudah banyak. Jadi sertifikat halal itu apa sih? Yaitu fatwa tertulis MUI yang menyatakan bahwa kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dengan instansi pemerintah yang berwenang. Biasanya kan kadang ada, pasti masih banyak yang menemukan tulisan halal yang pakai bahasa Arab halal. Nah, itu berarti itu belum mendaftar sertifikat halal.
Kemudian saya cepat aja ya Pak. Ya. Kemudian setelah sertifikat halal yaitu KI merek atau hak merek. Bapak Ibu semua, untuk syarat KI mereknya, manfaat KI merek itu apa sih? Nilai kualitas produknya akan selalu terjaga. Jadi kalau misalkan merek Bapak sudah terdaftar nih, pasti Bapak Ibu semua sudah memiliki standar bahwa produk saya itu bagus, produk saya itu rahasia dagangnya apa, sudah pasti sudah dari SOP itu sudah lengkap. Dan manfaatnya itu seperti kayak kasus-kasus yang marak yang barusan booming, yaitu yang MS Glow dan PS Glow. Nah itu kan karena pendaftaran merek, atau geprek bensu yang Ruben Onsu dan bensunya yang miliknya Pak Beni Sutopo. Nah itu jadi merek kalau dulu yang terbaru lagi yang Citayam Fashion Week yang didaftarkan oleh Mbak Im Wong. Nah, itu. Jadi merek itu sangat penting, bahwa bahkan pemerintah itu menyanangkan bahwa merek itu bisa sebagai akundannya kita. Jadi mungkin ke depannya ketika kita sudah memiliki sertifikat KI merek, itu bisa sebagai jaminan untuk misalkan pengambilan modal usaha gitu, Pak. Kemudian untuk syaratnya sekarang bisa melalui online, mengisi formulir secara online, yaitu websitenya dgip.go.id. Jadi Bapak bisa langsung berselancar ke dgip.go.id. Yang penting sebelumnya Bapak sudah melampirkan label merek Bapak yang mau didaftarkan, kemudian apabila ada warnanya atau ada logonya, itu artinya itu apa? Atau hanya sekedar hanya penamaan, atau ada arti lain dari nama produk Bapak Ibu semua. Kemudian yang paling penting yaitu surat keterangan UMKM. Nah, terus gunanya NIB itu apa? Nah, NIB di sini tidak digunakan, tapi lebih digunakannya surat keterangan UMKM yang dikeluarkan dari dinas koperasi UKM kota atau kabupaten setempat. Jadi misalkan Bapak Ibu di Kota Semarang ya di Dinas Koperasi Kota Semarang di Gedung Pandanaran lantai 7. Nah itu nanti akan diberikan surat keterangan, dan surat keterangan tersebut satu surat keterangan satu merek. Dan ini salah satu contoh sertifikat yang sudah terbit. Jadi ada logo Garudanya, ada untuk Pak Mahadi, untuk KI mereknya sudah keluar sertifikatnya belum, Pak? KI mereknya sudah. Sudah, Ge? Sudah. Mereknya apa, Pak? Mereknya Hati Family. Hati Family, Ge? Yeah. Nah, ini prosedur Haki mereknya. Dari registrasi, kemudian tambah permohonan baru, mengisi data, kemudian kita bikin kode billing. Nah, pembedanya antara UMKM dengan pendaftaran umum, kalau menggunakan surat keterangan UMKM yang sudah Bapak Ibu punya, itu bayarnya hanya Rp500.000. Tapi kalau untuk umum, bayarnya Rp1.800.000. Jadi beda sekali harganya, Jeh. Setelah membayar 500.000, kemudian masuk lagi dengan melengkapi data sampai mengupload merek Bapak Ibu semua. Kemudian setelah selesai nanti akan muncul di daftar KI merek di dgip.go.id. Nanti ketika Bapak di searching itu muncul, misalkan tadi It's Milk. Nah, It's Milk itu nanti muncul sampai mana sih pendaftaran kita. Nah, keluar sertifikatnya itu untuk saat ini tercepatnya itu 8 bulan, terlamanya itu 2 tahun. Mungkin sampun sekilas materi saya, mungkin kurang lebihnya atau mungkin ada yang agak ganjel atas materi saya, mungkin nanti bisa ditanyakan, nanti akan ditanyakan melalui moderator ya Pak, biar Oke.
Boleh Eh, tanya, Ibu? ya, sebentar. Ini